kasih Tuhan semua, karena anugerah Tuhan kami boleh ada hari ini, kami boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, Kau yang terus mengasihi kami, Kau yang tidak pernah menyerah dalam kehidupan kami, yang selalu membawa kami kembali dekat dengan-Mu, yang selalu membawa kami kembali ke jalan kemenangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, sehingga kami punya pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Mari sampaikan firman-Mu, sampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami sebagai murid-Mu, kami sebagai pengikut-Mu, kami mau terus belajar, dididik, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja, mengubah setiap hati kami. Roh Kudus bekerja, mengubah cara berpikir kami, pola pikir kami yang salah. Engkau ubah pagi hari ini ya Tuhan. Gantikan dengan kebenaran-Mu, gantikan dengan pola pikir Kristus, sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan, dan kami mau melakukan kehendak-Mu di sisa umur kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi setiap kami, hamba-Mu juga setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara semua. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kita ada di bulan Maret saudara, ada di bulan yang ketiga. Masih dengan tema besar yang sama, berjalan bersama Tuhan Yesus ya, berjalan bersama Kristus Yesus. Tapi di bulan ini, di bulan Maret ini, saya diberi tema oleh Pak Gembala, yaitu tentang pikiran Kristus. Ya, tentang pikiran Kristus. Nah, minggu pertama ini saya mau sharekan hal yang sederhana sebagai pembuka. Nanti di minggu-minggu yang akan datang akan ada hamba-hamba Tuhan lain yang akan menjelaskan kepada saudara. Tapi saya rindu pagi hari ini saudara tangkap benar-benar firman Tuhan ini. Ya, 40 menit saja saya mau sampaikan kepada saudara. Mari kita fokus benar-benar, jangan sampai ada firman yang terlewat gitu ya. Kita mau fokus pada firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 17 sampai 18 kita akan buka bersama-sama. Saudara, kita akan belajar pikiran Kristus. Nah, dari sini kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama saudara. Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Di ayat ini dijelaskan kondisi atau keadaan pikiran manusia lama kita. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ini kondisi pikiran mereka. Ya, pikiran yang sia-sia. Nah ini ya kondisi pikiran manusia lama. Coba sambil kita cek ya, apakah kita masih memiliki pikiran ini. Yang pertama pikiran yang sia-sia, nggak ada gunanya, nggak ada nilainya, tidak berarti. Ya rugi kalau kita pikirin itu, saudara, buang-buang waktu. Lalu pikiran yang gelap, penuh kekacauan, ruwet, hidupnya ruwet. Lalu bodoh, saudara ya, bodoh itu tidak mengerti, gak paham kehendak Tuhan, gak paham kebenaran. Ada selaput selubung yang menutupi hati dan pikirannya. Lalu degil, ya degil itu kalau saya buka di Alkitab, di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan keras kepala. Tidak mau menuruti nasihat, suka memberontak. Nah ini keadaan atau kondisi pikiran manusia lama, orang-orang yang belum mengenal Tuhan,
belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, ditambah lagi saudara, banyak memang dijelaskan di dalam Alkitab, tapi saya mau tambah lagi satu firman Tuhan di Roma 1 ayat yang ke-28. Saya enggak tuliskan itu karena cukup panjang, tapi di situ dikatakan bahwa pikiran manusia lama, orang-orang yang berdosa, ya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu dikatakan disebut dengan pikiran terkutuk. Nanti saudara bisa buka ya, di Roma 1 ayat 28 sampai 31. Dikatakan pikiran yang terkutuk menghasilkan perilaku-perilaku yang jahat, saudara. Di sini saya tulis satu persatu karena itu memang ditulis semua di Roma 1 ayat 28 sampai 31 ini semua ditulis jelas seperti ini. Satu persatu saya juga, kenapa ya kok sampai dijelaskan detail gitu ya. Detail dijelaskan, dituliskan di situ. Pikiran terkutuk, pikiran manusia lama yang belum mengenal Tuhan itu menghasilkan perilaku ini saudara. Kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan. Ini aja udah banyak ya. Kayaknya udah mencakup semua, tapi ditambah lagi dengki, iri, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, licik, kefasikan, pengumpat, suka mengumpat, suka ngomong kasar, ngomong kerak, menghina, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar. Ini juga ditulis ya, kurang ajar. Pikiran manusia lama menghasilkan orang yang perilaku yang kurang ajar. Congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah ini anak-anak muda juga perhatikan. Berarti ini hasil dari pikiran manusia lama. Tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ternyata sangat banyak produk dari pikiran lama, pikiran manusia lama kita, orang-orang berdosa. Dijelaskan begitu banyak saudara, dan akhir dari semua ini adalah menuju kepada kebinasaan. Nah sekarang coba lihat lanjutan dari ayat yang tadi, Efesus 4 tadi, lanjutannya. Karena itu perikop tentang manusia baru, saudara. Di ayat 20 sampai ayat yang ke-24 kita baca lagi ya. Kita baca lagi bersama-sama. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, dikatakan apa? Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, jadi ditekankan ini, kalau kamu mau, kamu tanggalkan manusia lama. Enggak, tapi dikasih penekanan harus, saudara ya. Saya kasih warna merah, harus menanggalkan manusia lama. Jadi waktu kita percaya Kristus, kita membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh saudara percaya kepada Dia. Kita itu seperti dilahirkan kembali, ya roh manusia, roh kita seperti lahir baru gitu. Lahir baru, dikatakan hati nurani kita dibersihkan, roh kita menjadi baru, saudara. Nah, karena itu, karena kita ciptaan baru, sudah dilahirkan kembali, maka saudara kita punya kewajiban ya untuk apa? Menanggalkan manusia lama kita, karena kita udah ciptaan baru.
Ya, yang lama sudah berlalu. Sudah dikasih roh yang baru, tapi jangan pakai jubah yang lama. Jubah yang kotor, jubah yang bau. Saudara, karena kamu ciptaan baru harus ditanggalkan. Manusia lama harus ditanggalkan. Jadi roh kita, waktu kita percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh mengaku, percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh kita diperbaharui saat itu. Tapi jiwa kita, manusia kan roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jiwa kita, saudara, itu sedang diperbaharui, proses, saudara. Ya. Nah, kita punya bagian, saudara, apa? Menanggalkan manusia lama kita. Dalam konteks hari ini kita mau fokus kepada menanggalkan pikiran terkutuk tadi, pikiran sia-sia, pikiran yang bodoh, yang degil, yang gelap. Lalu apa? Mengenakan manusia baru. Supaya kamu tuh bisa dibaharui itu seluruhnya gitu. Supaya bisa dibaharui seluruhnya. Jangan dipakai lagi jubah yang lama. Jubah yang udah kotor, yang udah bau. Kamu ini sudah diangkat. Ya, dari gelap kepada terang. Maka itu ditegaskan tadi. Kenakan manusia baru itu seperti memakai jubah, memakai baju, ya, mengenakan. Berarti yang lama harus ditanggalkan, menanggalkan pikiran yang terkutuk. Kenapa? Tadi dikatakan, karena semua itu akan menuju kepada kebinasaan, saudara. Ya, semua itu enggak ada faedahnya, sia-sia, malah merugikan kita, membuat kita hancur, membuat kita terpuruk, membuat kita binasa pada akhirnya. Nah, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan, ini saya dalam konteks yang sungguh-sungguh, saudara, ya. Saudara sungguh-sungguh buka hati, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka seharusnya sejak itulah Yesus yang menjadi Tuhan yang memerintah atas pikiran kita. Amin. Jadi bertobat, pertobatan itu juga berarti selain perubahan cara berpikir juga perubahan pemerintahan. Yang dulunya diperintah sama dosa. Tadi ini manusia lama kita nurut sama dosa, nurut sama dunia, budak dosa, hambanya dosa. Untuk kita bertobat, berganti pemerintahan. Seharusnya sudah bukan dosa lagi yang berkuasa, tapi Tuhan Yesus. Pergantian pemerintahan, Yesus Kristus. Kekristenan tidak hanya menawarkan surga, tapi kekristenan juga menawarkan kerajaan surga. Apa? Pemerintahan. Artinya apa? Yesus Kristus yang memerintah sebagai raja di dalam hidup kita. Dia yang bertahta. Dia menjadi tempat, apa? Dia mendapat tempat yang tertinggi yang harus kita taati di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, arti mengenakan pikiran Kristus itu apa? Pikiran Kristus itu apa? Mengenakan pikiran Kristus itu artinya memiliki cara berpikirnya Kristus. Yang kedua, memandang segala sesuatu, apapun itu ya, segala sesuatu. Entah itu kesuksesan, kebahagiaan, masalah, penderitaan, pokoknya apapun itu dalam kehidupan kita. Memandang segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan. Memandang segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran. Jadi patokannya itu harus kebenaran firman, harus Alkitab, saudara. Enggak ada patokan yang lain. Sudut pandang firman, sudut pandang kebenaran. Itu yang kita pakai. Kacamatanya udah diganti. Dulu kacamata gelap, diganti dengan kacamata firman. Melihat semua itu pedomannya harus firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya mau langsung masuk contoh praktek. Saya enggak terlalu banyak bahas terlalu dalam, nanti minggu-minggu ke depan akan banyak dibahas lagi. Satu contoh praktek ya, secara teknis dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Nah, salah satu contoh pikiran Kristus, karena pikiran Kristus itu banyak, saudara ya. Kalau saudara mau tahu semua pikiran Kristus, baca Alkitab. Baca benar-benar, pelajari benar-benar. Gimana sih cara berpikirnya Kristus? Apa yang Kristus pikirkan itu apa gitu. Pernah enggak saudara penasaran?
pengen tanya, soalnya saudara pengen menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Ya, nggak ngambang saudara, tapi apa loh? Nah, saya pelajari, saya menemukan ada dua ya yang mau saya sampaikan kepada saudara. Sebenarnya banyak banget di dalam Alkitab, tapi dua saja. Yaitu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-4. Nah, ini waktu Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ya. Dikatakan firman Tuhan, ini doanya Yesus. Jadi ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ngomong gini, ini laporan kepada Bapa ya, ini lagi berdoa laporan sama Bapaknya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi salah satu cara berpikir Kristus, kita itu bisa lihat dari perkataan-perkataan. Ya, kita bisa tahu cara berpikir orang itu lewat perkataannya. Kita bisa pelajari, oh struktur berpikirnya kayak gini, agak ruwet atau tertata. Ya. Nah, di dalam pikirannya Yesus, Kristus waktu itu, dia itu cuma pengen gini loh. Aku tuh selalu pengen mempermuliakan Bapa di surga. Kalau saudara baca di Perjanjian Baru, di Yohanes 15 juga dikatakan kamu harus berbuah banyak ya. Kalau kamu berbuah banyak, kepada murid-muridnya dia berkata, Bapa itu dipermuliakan loh. Dan dia tuh ngajar murid-muridnya juga berbuah banyak. Ya, kalau kamu berbuah banyak, Bapa itu dipermuliakan. Nah, ini ternyata yang ada di dalam pikiran Kristus. Cara berpikir Kristus yaitu segala sesuatu yang dia lakukan, dia kepengennya itu Bapa harus dipermuliakan. Lewat hidupnya. Dia berkata tadi, Bapa dipermuliakan, aku mempermuliakan engkau dengan jalan, dengan cara menyelesaikan semua tugasku. Dengan jalan ketaatan, ya, melaksanakan semua kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Nah, ini satu contoh saudara, mari kita mau belajar memasukkan ini, ya, pola pikir satu ini, selalu pengen rindu Bapa itu dipermuliakan dalam hidup kita. Coba kita ganti pikiran kita yang lama, yang cuma mikir diri sendiri, cuma mikir enaknya sendiri, kepentinganku sendiri, enggak peduli ini melanggar firman atau enggak peduli, tabrak aja. Tapi sekarang coba tanggalkan pikiran itu, gitu. Tanggalkan. Lalu kenakan pikiran yang baru, yaitu pikiran yang selalu pengen menyenangkan hati Bapak kita. Karena kita anaknya, betul ya? Kita anaknya, anak yang benar itu gak mau mempermalukan kedua orang tuanya. Gak mau mempermalukan nama Bapaknya, gak mau. Dia tuh selalu pengen menyenangkan hati Bapaknya, selalu pengen mempermuliakan. Kalau orang lihat dia, orang itu akan memuji Bapaknya gitu. Ya, orang akan bukan hanya memuji dia, tapi akan memuji Bapaknya. Nah, itu seorang anak yang baik seperti itu, saudara. Nah, itu kita harus masukkan dalam cara berpikir kita. Ya, ubah cara berpikir kita. Sekarang coba kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, apakah caraku menghadapi masalah itu sudah mempermuliakan Bapa di surga? Untuk masalah kita datang, ya, apa kita tetap tenang, tetap bersyukur, mencari Tuhan, duduk diam, duduk tenang, tidak mencari solusi yang lain, tidak mencari solusi dunia menurut nasihat orang fasik, tapi tetap tenang, cari Tuhan, tunggu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Cara kita menghadapi orang-orang yang menyakiti kita. Kalau dunia berkata apa? Balas. Betul ya, ada quote yang sering saya lihat di Facebook atau Instagram. Kalau kamu baik sama aku baik. Kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Nah, itu kadang bisa dipakai orang, saudara, bahkan orang Kristen pun bisa punya prinsip itu. Padahal itu prinsip salah.
Ya, itu bukan prinsip cara berpikirnya Tuhan. Kalau Tuhan mau balas, waktu dia disalib, waktu dia dianiaya, dia bisa balas itu semua orang-orang yang menyalibkan dia, saudara. Tapi contoh teladan Kristus apa? Enggak, justru didoain. Ampuni mereka sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu cara berpikir Kristus, cara menghadapi orang yang menyakiti, tetap mengampuni. Cara kita bergaul dengan sesama kita, dengan masyarakat, cara hidup kita bagaimana, saudara? Ya, cara kita berkata-kata, cara kita bersikap dengan orang lain, cara kita memperlakukan orang-orang yang di luar sana, bagaimana cara kita? Apakah sudah mempermuliakan Bapa di surga? Apakah ketika orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan, yang di luar yang begitu banyak itu, ketika melihat kita, mereka melihat Kristus, kasih Kristus, sehingga mereka berkata, oh ya dia itu orang Kristen, dia itu anak Tuhan. Bapaknya baik, anaknya juga pasti baik. Gitu ya. Cara kita bekerja, apakah sudah mempermuliakan Bapa di surga? Penuh tanggung jawab, excellent, terus mengupgrade diri. Cara kita belajar di sekolah bagi anak-anak yang masih sekolah. Kalau kita malas belajar, nilai kita jelek, ya, kita suka bolos, suka melawan guru. Kita perlu bertanya, apakah saya sedang mempermuliakan Bapa di surga? Kalau cara berpikir kita masih lama, kita masih hidup dalam pikiran manusia lama, ya kita akan teruskan itu, nggak peduli gitu. Anak muda kan pengennya menikmati bebas gitu ya saudara. Tapi kalau punya cara berpikir Kristus, maka akan menjaga sikapnya, menjaga perkataannya. Cara suami memperlakukan istri, apakah sudah mempermuliakan Bapa di surga? Suami-suami yang punya pikiran Kristus, yang selalu pengen mempermuliakan Bapa di surga, dia akan mengasihi istrinya, dia akan setia kepada istrinya, dia akan berperilaku sopan kepada wanita yang lain. Ya, menjaga saudara supaya tidak terjadi perselingkuhan. Cara istri memperlakukan suaminya, apakah sudah bisa tunduk meskipun terkadang tidak sependapat, tidak sepaham, tapi firman Tuhan sudah tetapkan suami itu adalah kepala. Ya, istri dikatakan tunduklah kepada suamimu. Anak-anak muda yang berpacaran, bagaimana cara membangun hubungan dalam berpacaran? Apakah sudah mempermuliakan Bapa di surga? Kalau orang melihat anak-anak muda, ya kita berpacaran, apakah mereka, oh iya ya ini loh contoh pacaran yang benar, pacaran yang kudus. Ternyata masih ada ya. Anak muda zaman sekarang bisa jaga kekudusan dalam berpacaran. Ya, cara kita mendidik anak kita, apakah sudah mempermuliakan Bapa di surga? Jadi semua aspek hidup kita, apapun itu, cara kita bekerja, berdagang juga ya. Apapun itu, sekarang mari tanyakan pada diri kita. Kalau aku mau pengen punya pikiran Kristus, aku mau berpikir seperti Kristus, apakah semua aspek hidupku sudah mempermuliakan Bapa di surga? Ya, ini PR saudara ya, nanti direnungkan di rumah, bisa didiskusikan nanti di dekom masing-masing. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah tentang prinsip kebahagiaan, saudara. Next, coba ayat yang ini ayat yang terakhir sudah ya. Ini firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, ini Yesus sedang mengusir setan setelah setelah mengusir setan, mengadakan mujizat. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya,
Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi ada seorang ibu tuh melihat Tuhan Yesus dengan kagum. Wah, kok bisa ya? Bisa ngusir setan. Ajaib ya, luar biasa, mengadakan mujizat gitu. Dia sampai terkagum-kagum, dia sampai ngomong, aduh betapa bahagia ya ibumu tuh. Ya ampun, kalau aku jadi ibumu tuh aku sangat bangga, bersyukur banget. Ya sangat bahagia punya anak hebat seperti kamu gitu, seperti engkau ya Tuhan. Maka dia ngomong, berbahagia banget ibu yang melahirkan engkau dan yang menyusui engkau. Berbahagia banget. Tapi Tuhan Yesus berkata, oh enggak. Standar kebahagiaan itu bukan karena kita punya orang-orang hebat dalam hidup kita. Meskipun anak kita hebat, orang tua kita hebat, kita memang bisa bersyukur. Itu semua anugerah Tuhan, ya, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, kita bersyukur. Tapi standar kebahagiaan sejati di dalam firman Tuhan menurut Tuhan Yesus bukan itu ukurannya. Kadang kita melihat orang lain, saudara enak ya, anaknya sukses, jadi dokter, kaya, cantik, saudara. Kita berpikir pasti mamanya bahagia. Belum tentu, saudara, belum tentu. Kita lihat anak-anak muda mungkin lihat, enak ya papa mamanya ke gereja bareng, papa mamanya punya mobil, bisa jalan-jalan bareng, pasti bahagia itu. Belum tentu saudara. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus ngomong gini, yang berbahagia, yang sungguh-sungguh bahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Yesaya dikatakan, maka kebahagiaannya seperti gelombang laut. Gelombang laut gak pernah berhenti, saudara, betul? Terus. Siapa? Ya orang-orang yang mendengar firman, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dikatakan berbahagia, saudara. Karena apa? Karena kita sedang melakukan kehendak Bapa. Bukankah itu tujuan kita hidup di dunia ini, menyenangkan hati Bapa kita, amin. Kalau sudah bisa memenuhi itu, sudah bisa hidup menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman. Ada sebuah kepuasan sejati, ada sebuah sukacita walaupun mungkin hari ini kita nggak punya uang, ya tubuh kita mungkin masih lemah, masih sakit saudara. Tapi saya percaya orang-orang yang melakukan firman, di dalam hatinya ada sukacita. Amin saudara. Ada sukacita yang gak bisa kita beli dengan uang. Yang gak bisa kita dapatkan dari dunia ini saudara. Gak bisa. Karena ini memang firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena ada perkenanan Tuhan atas hidupnya, karena Tuhan sendiri akan membela dia, karena Tuhan yang menyertai dia, karena tangan Tuhan yang menopang dia, semua Tuhan dalam kehidupannya saudara. Nah cara berpikir dunia kan berbeda kan saudara ya. Nah kalau para orang tua mengerti prinsip ini saudara, maka orang tua yang memiliki cara berpikir Kristus, dia tidak hanya kejar anaknya harus pinter, akademis, harus pinter. Tapi dia juga akan ajar anaknya hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu yang membuat engkau berbahagia kelak nak. Bukan cuma kamu pinter, kamu kaya. Sekarang banyak orang pinter, orang kaya. Saudara lihat hari-hari ini di berita. Ya pakai rompi oren semua. Betul? Korupsi saudara. Betul ya, triliunan merugikan negara. Pinter, kuliahnya, wah saudara saya lihat, wah luar biasa ya bisa kuliah di luar negeri. Kaya raya saudara, orang melihat, wah sukses ya.
pasti bahagia ya. Kenyataannya apa? Hancur hidupnya. Karena enggak ada karakter Kristus. Saudara tahu sekarang cara mendidik anak kita? Jangan hanya dikejar akademisnya, saudara. Wah, dikasih les tiap hari, enggak pernah istirahat ini anak. Tapi saudara, ajak berdoa, ajak merenungkan firman, ajak baca kitab Amsal setiap hari. 1 ayat aja, bekali dengan nilai kebenaran firman. Ajak baca kitab Mazmur, mungkin kalau kitab Kejadian sampai bilangan ulangan mereka bingung. Mulai dari kecil, ajari prinsip-prinsip sederhana. Jangan cuma dikejar sekolahnya, juara, saudara ya. Tapi apakah anak itu hidup takut akan Tuhan? Karena itu yang akan menjamin kebahagiaannya kelak. Suami istri yang sama-sama bertumbuh di dalam firman, hidup takut akan Tuhan, itulah yang akan menjamin kebahagiaan rumah tangga itu. Amin. Saudara, maka itu kalau suami istri datang ke gereja seperti ini ya, mendengar firman Tuhan, bertumbuh bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama. Enggak cuman salah satu, berdua bertumbuh bersama-sama. Dewasa sama-sama, dewasa rohani sama-sama. Saudara, itu yang akan menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Kalau masing-masing melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dua-duanya masih cara pikir manusia lama tadi itu saudara ya, penuh dengki, penuh perselisihan, gak akan bahagia saudara. Mau punya uang banyak sekalipun, mau anaknya sukses-sukses di luar kota, gak akan bahagia saudara. Tapi kalau dua-duanya ini loh ngalami pertobatan setiap hari, punya hati yang lemah lembut. Benar saudara ya, kalau baca firman di rumah berdoa dulu. Roh Kudus lembutkan hatiku, Roh Kudus terangi pikiranku supaya aku ngerti ini aku baca apa, ayat apa. Kalau bisa renungan satu keluarga, dulu saya pernah ajarkan ya, mesbah keluarga. Saya berharap masih ada yang melakukan sampai hari ini. Kalau enggak bisa tiap hari, seminggu 2 kali, minim seminggu sekali saudara. Gandengan tangan, satu keluarga, janjian dulu ya, janjian nanti ya setiap hari Sabtu malam atau Jumat malam, karena sekarang kalau anak-anak Sabtu libur, Jumat malam ya kita jam 9 malam ya, pokoknya semua udah berhenti aktivitas, kita kumpul di kamar, kita nyanyi nyembah Tuhan sama-sama, kita baca ayat firman Tuhan, 1 ayat semua dengar bareng-bareng apa yang harus kita lakukan dalam keluarga ini. Indah kan saudara, betul ya, jadi enggak melulu cari uang. Lupa saudara, lupa untuk mendengar firman dan memelihara firman. Lupa cara berpikir Kristus. Nanti kalau saudara enggak pernah baca firman, lama-lama cara berpikir dunia ini yang masuk dalam pikiran saudara. Karena apa? Lebih banyak saudara dengar sih. Lebih banyak dengar gosip, lebih banyak dengar berita. Ya scroll, kalau scroll HP ini enggak bisa berhenti saudara ya rasanya ya. Kayak nyandu kan. Pengennya ada waktu sedikit, waktu luang, buka HP, scroll ya, atau baca WA ya, nggak bisa berhenti-berhenti. Nah, apakah saudara punya waktu sampai hari ini benar-benar merenungkan firman? Itu penting saudara, kenapa? Menggantikan ini loh, cara berpikir lama ini, cara berpikir dunia ini, cara berpikir sia-sia ini, cara berpikir yang bodoh ini, digantikan dengan firman saudara. Ya. Maka itu dari kita semua, para orang tua, baik yang belum menikah. Ayo ganti cara berpikir kita dengan berpikir firman. Itu yang akan membawa kita terus bertumbuh dewasa dan membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Dada, mari siapkan roti di tangan kanan kita. Mari angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu bebaskanku dari dosa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami anak-Mu ditebus, dilayakkan, datang menyembah, memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Bapa, terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami beroleh anugerah untuk memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Pengorbanan-Mu memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Pengorbanan-Mu memindahkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Dari hamba dosa menjadi hamba-hamba kebenaran. Biarkan Tuhan memberikan kepada kami setiap pikiran-pikiran Kristus, pikiran kebenaran, pikiran firman. Itu terus menguasai dan memperbaharui pikiran dan akal budi kami. Supaya kami terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus pagi ini. Bagi Tuhan segala kemuliaan dan hormat. Di akhir ibadah kami, Tuhan Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan. Biar seluruh pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu. Engkau dipuaskan dengan persekutuan umat-Mu bersama-sama pagi hari ini. Dan Engkau Tuhan yang akan memberkati hidup kami sesuai dengan janji dan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang Bapak Ibu mari arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Kita kembali ke tempat kita masing-masing, terutus oleh kerajaan Allah untuk menjadi berkat, menjadi duta kerajaan Allah di mana saja kita ada dan bergerak, dan seluruh kehidupanmu akan dikawal, disertai oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, anugerah, keberkatan ilahi.
nyata setiap waktu dalam seluruh pekerjaan tanganmu. Engkau akan melihat janji Tuhan dinyatakan. Engkau diberkati mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Yang bersama-sama percaya terima berkat ini sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.